Babon yang berkeliaran di kota Taoyuan selama lebih dari 10 hari akhirnya tewas tertembak. Tanggal 27, babon ini ditemukan berada di sebuah rumah warga dekat SMP Fukang. Setelah menerima laporan tersebut, Biro Pertanian memancing ia ke rumah warga untuk dibius. Namun saat ditangkap, petugas menemukan luka berdarah di atas tubuh babon ini mengakibatkan ia tewas saat dilarikan ke rumah sakit. 这么多天以后，我们功亏一篑在捉捕它的时候，其实送到六福村的这个过程，得知它已经死亡了。 Babon telah terluka saat petugas tiba. Investigasi menemukan bahwa babon ditembak oleh senapan buru. Namun petugas hanya menggunakan senapan bius dan tidak meminta bantuan pihak luar. Jasad babon diantar ke kebun binatang Taipei tanggal 28 pagi. Staf Biro Pertanian Taoyuan membungkuk dan mempersembahkan karangan bunga. Setelah menjalani pemeriksaan, jasad babon akan dikirim ke Laboratorium Institut Penelitian Hewan di Tamsui untuk diautopsi guna mencari penyebab kematian. Setelah penyelidikan ditemukan bahwa babon tersebut tewas ditembak oleh seorang pemburu bermarga Lin yang menyatakan bahwa ia ditugasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Hsinchu, namun hal ini dibantah oleh Pemkab Hsinchu. Berdasarkan pemahaman, pemburu ini biasanya ditugaskan oleh Dinas Kehutanan dan bekerja di luar. Polisi telah menyelesaikan investigasi terkait siapa yang menugaskan atau apakah ia melakukannya tanpa seizin pihak berwenang dan diserahkan ke kantor kejaksaan distrik Taoyuan untuk diselidiki. Seorang tahanan melarikan diri dari rutan Pingtong tanggal 27. Saat berkebun di luar rutan, Tu Chinwa yang berusia 40 tahun disinyalir bertengkar dan melukai seorang karyawan serta merampok mobilnya dan melarikan diri ke Kaohsiung. Badan Investigasi Kriminal segera mengumumkan ciri-ciri fisik tersangka agar ia dapat lekas ditangkap. Tersangka dipenjara tahun 2018 karena terlibat penipuan dan tabrak lari. Ia divonis lebih dari 6 tahun. Berhubung ia mungkin bersembunyi di penjuru Taiwan, Kejaksaan Distrik Pingtung mengeluarkan pengumuman buronan dalam waktu 1 jam setelah menerima pemberitahuan dari rutan. Namun seorang penipu bermarga Lu kabur dari rutan security minimum Zhiqiang Hualien bulan Februari dan seorang buronan rutan Taichung bunuh diri setelah kembali ke rumah. Seorang tahanan di Changhua juga kabur tanggal 13. Maka Kementerian Kehakiman akan memperketat protokol dengan meningkatkan kualifikasi seleksi bagi narapidana untuk memasuki rutan security minimum. Apakah Anda masih menggunakan telepon rumah? Seiring popularitas telepon cerdas, mayoritas warga telah terbiasa menelepon dengan perangkat ini. Jumlah pengguna telepon rumah di Taiwan menurun setiap tahun dari 12,68 juta pada 2011 menjadi 10,27 juta pada Januari tahun ini, turun lebih dari 2,4 juta dalam 11 tahun. Saat ini 27% pengguna merupakan sektor bisnis, sekitar 7,5 juta merupakan pengguna umum. Warga Taiwan hanya menelepon selama 45 menit seminggu atau kurang dari 7 menit sehari. Data NCC juga memperlihatkan bahwa warga yang semakin tua dan tinggal jauh semakin mengandalkan telepon rumah. Namun ada pakar menilai telepon rumah memiliki karakteristik yang tak tertandingi. Misalnya masih dapat digunakan saat listrik padam. Saat warga menghubungi polisi dengan telepon rumah, polisi juga bisa segera mencari lokasinya. Di samping itu, telepon rumah juga lebih murah dibandingkan ponsel sehingga masih ada warga yang bersedia memakai telepon rumah. Hubungan diplomatik Taiwan dan Honduras putus. Menteri Luar Negeri Taiwan menyatakan negara manapun yang ingin memperkuat hubungan dengan Taiwan sekalipun merupakan negara non-diplomatik tidak akan dikesampingkan. Mungkinkah kebijakan luar negeri Taiwan beralih menjadi pengakuan ganda? 我们都乐于接受，也会扬弃过去那种汉贼不两立的外交策略。要做到所谓的双重承认是有它的困难度的，因为这涉及到两个中国的问题以及一中一台的问题。 Amerika dan Jepang diimbau mempertimbangkan melanjutkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Pakar menganalisis kebijakan dua Jerman di masa lalu dan dua Korea saat ini adalah pengakuan ganda. Presiden Korea Selatan juga sempat mengunjungi Pyongyang secara resmi dan membentuk konsep pemerintahan satu negara dua pemerintah. Jika dilihat dari segi antar selat, Taiwan dan China adalah dua status politik yang terpisah dan negara ketiga dapat mengakui secara terpisah. Namun intinya adalah kedua belah pihak harus membicarakan secara jelas. 到现在已经70多年，你中华民国也没有被你共产党所统治嘛，所以我觉得就是说这个部分，我觉得可能必须要跟大陆讲清楚。 Otoritas Beijing mungkin khawatir satu negara dua pemerintah akhirnya menjadi dua negara dua pemerintah. Maka dialog antar selat sangat penting. Taiwan juga harus menjelaskan situasinya kepada negara sahabat agar berpeluang meraih pengakuan ganda.